Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Salam Bida Jatim Sur. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, dua orang yang sangat ahli di bidang pemerintahan. Yang pertama adalah Bapak Dr. Imawan, yang beliau kesehariannya adalah sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Tapi bukan itu, beliau membawa baju lain. Beliau adalah sebagai Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Advokasi Negara. Nanti beliau akan banyak mengulas tentang isu-isu terkini di bidang pemerintahan. Dan yang kedua adalah Profesor Irtanto. Beliau adalah peneliti ahli utama di Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur. Beliau juga sangat expert, sangat ahli di bidang pemerintahan. Pada hari ini kita akan membahas dua isu yang sangat luar biasa yang viral sekarang, yaitu adalah tentang bagaimana keberadaan Bakorwil yang pertama, dan yang kedua adalah menyikapi isu pemecahan Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi-provinsi banyak. Apakah ini realistis atau tidak? Mari kita mulai dengan perbincangan yang santai saja ya. Pak Imawan, Prof. Ir. Saya tanya terlebih dahulu sama Pak Imawan ini. Bakorwil, Badan Koordinasi Wilayah yang dulu disebut dengan pembantu gubernur ya Pak Imawan ya. Dalam sejarahnya memang sudah eksis, tetapi Jawa Timur adalah provinsi satu-satunya yang mempunyai Bakorwil. Kira-kira Bakorwil di Jawa Timur dipertahankan atau dibubarkan atau seperti apa? Silakan Pak Imam. Baik, saya kira pengalaman berorganisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah itu kan selama ini regulasi kita itu selalu regulasi yang seragam pengorganisasiannya. Iya. Tanpa melihat kebutuhan di lapangan. Nah, kalau prinsip organisasi pada dasarnya kan kita itu harus lihat kebutuhan. Kebutuhannya begini, organisasinya begini. Ya. Kalau tantangannya begini, organisasinya begini. Nah, konstruksi berpikir yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur sampai hari ini, menurut saya rasional sekali. Karena apa? Dengan 38 kabupaten kota, rentang kendali, rentang distribusi, kemudian melakukan fungsi fasilitasi, fungsi pengawasan dari penyelenggaraan pemerintahan itu tidak mungkin dilakukan oleh provinsi secara langsung oleh OPD. Oleh sebab itu diperlukan semacam sentra-sentra satelit-satelit pemerintahan yang lebih kecil yang itu menjadi kepanjangan gubernur. Oleh sebab itu saya masih ingat sekali ketika saya Kepala Biro Hukum di Provinsi Jawa Timur saat itu, ketika ada rekonstruksi organisasi, saya berdebat panjang dengan Kementerian Dalam Negeri waktu itu. Karena Biro Hukum itu Jawa Timur dengan 38 kabupaten dengan beban kerja yang berbeda dengan provinsi lain, organisasinya disamakan, saya nggak mau. Saya tetap minta 4 kepala bagian. Dan dengan bukan ini mau saya sampaikan ke floor, saya floorkan, saya bilang diterima nggak ada masalah. Berarti asumsinya kalau tidak ada Bakorwil, maka tata pemerintahan di Jawa Timur akan kurang optimal atau seperti apa, Pak? Ya, dalam hal isu-isu tertentu. Misalnya kita tahu ya rentang kemiskinan, tata kelola kemiskinan, lalu berkaitan dengan penataan problem-problem sosial di Jawa Timur itu. Lalu apalagi kalau kita tahu wilayah Jawa Timur itu adalah wilayah daerah yang rentan terjadi bencana alam maupun sosial. Itu sebabnya ketika ada Bakorwil bergantung pada Ibu Gubernur beri tugas apa yang fokus, yang penting itu. Dan ketika tugasnya fokus bisa diukur. Nah, itu. Ya, Bakorwil Badan Koordinasi Wilayah. Untuk saat ini memang implementasinya Bakorwil hanya mengkoordinasikan saja, tapi tidak ada sebuah tugas dari gubernur
yaitu adalah spesifik, misalkan koordinasi khusus untuk kebencanaan, berarti fokus ke sana sudah. Kemarin saya mendengar sendiri Kepala Bakorwil diberi tugas khusus kemarin ya, misalnya Bakorwil Jember kan sudah dipesan real time harus ada report mengenai bencana. Bakorwil Madiun real time harus ada report bencana baik alam maupun sosial karena rentangnya banyak. Jadi menurut saya apa yang terjadi di Jawa Timur dalam rangka Bakorwil dan penugasannya Ibu Gubernur clear. Tinggal pertanyaannya apakah kepala-kepala Bakorwil mengerti untuk melakukan itu. Menurut saya itu aja. Siap. Jadi sekali lagi kesimpulan konstruksi organisasi itu harus dibicarakan sesuai dengan tantangannya. Jadi selama ini selalu seragam organisasi pemerintahan itu. Menurut saya sudah waktunya kita berpikir asimetris. Gitu. Baik. Prof. Ir, kira-kira sependapat enggak sampaikan Pak Imawan? Dari Pak Imawan, saya sependapat dan ada tidak sependapat. Tadi dikatakan bahwa perlu konstruksi Bakorwil ada penambahan tupoksi Pak ya. Jangan sampai Bakorwil itu overlap dengan tupoksi dinas. Satu tupoksi yang perlu ditambahkan adalah soal kerjasama antar daerah. Saya tahu di riset kami penanganan kerjasama daerah itu belum maksimal baik oleh biro pemerintahan maupun Bakorwil. Oleh karena itu Bakorwil hendaknya menangani tupoksi itu kerjasama antar daerah. Konkretnya seperti apa, Prof. Ir? Kita tahu konflik yang terjadi antara Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang soal air terjun Tumpak Sewu. Misalnya itu ya. Itu yang konkretnya. Itu tingkat elit, ini sudah konflik. Tingkat bawah konflik. Ini perlu wadah semacam badan otorita yang dibentuk oleh Bakorwil. Itu saja contohnya. Belum masalah wisata di puncak 30 di Probolinggo dan Kabupaten Lumajang. Itu konflik. Ijen juga. Nanti mungkin juga Lingkar Wilis. Oleh karena itu dikonstruksi kembali soal tupoksi Bakorwil itu perlu penambahan penanganan kerjasama daerah yang lintas daerah itu konkuren daripada penanganan provinsi. Bagus. Itu ya Pak. Saya nambah juga. Berarti itu perlu dituangkan dalam bentuk perda, perda yang perlu. Nanti dilanjutkan dengan pergub ya. Itu realita yang terjadi seperti itu, Pak. Jadi penanganan kerjasama daerah itu harus dimaksimalkan. Tapi mungkin memang problemnya kalau kita cari telusur pengorganisasiannya di Undang-Undang Nomor 23/2014 itu tentang pemerintahan daerah, nomor 1 Bakorwil itu nggak ada. Itu memang ya. Itu yang saya katakan bahwa kita itu harus belajar untuk menyusun lembaga itu asimetris, gitu. Dengan syarat saya setuju tugas pokoknya ada, gitu ya. Lalu kemudian dia ada pengukuran kinerjanya. Atas kedua ada duitnya. Nanti kalau nggak ada duitnya bikin organisasi gimana kalau nggak ada? Kita tahu bahwa provinsi kan memang tidak punya wilayah, tidak punya penduduk dan yang punya penduduk adalah kabupaten kota. Kira-kira kalau seandainya diberi tupoksi semacam itu, kira-kira disambut baik nggak sama kabupaten kota? Kita tidak perlu melihat itu, tetapi kita lihat bagaimana kehadiran Bakorwil dalam tugas itu adalah tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Iya, jadi itu. Nah, kalau tidak diberi koordinasi, harus ya diberi ada carrot and punishment menurut saya. Karena apa? Karena kalau mengurus daerah itu menimbulkan konflik misalnya, itu akan merugikan banyak persoalan. Apalagi potensi bagus harusnya dapat di endorse menjadi satu sumber pendapatan yang kemudian berimplikasi pada kesejahteraan rakyat, pemerintah, dan kemudian kontribusinya pada kehadiran orang. Apalagi itu kalau sumber-sumber
kebudayaan. Let's say misalnya Kawah Ijen itu kan sebenarnya bukan miliknya Bondowoso, bikin miliknya Jember, tapi ini adalah milik Provinsi Jawa Timur yang sebenarnya itu adalah daya tarik untuk orang hadir ke sana baik domestik maupun foreigner. Menurut saya itu. Ada tambahan, persoalannya sekarang itu otonomi daerah dimanai kewenangan yang luas oleh kabupaten kota. Oleh karena itu harus ada jembatan. Jembatan adalah kerjasama itu. Ini kan wilayah konkuren daripada Pemprov. Ya. Ini yang perlu disentuh semaksimal mungkin agar kerjasama daerah itu berjalan dengan baik. Mungkin perlu kalau next ya itu evaluasi legislasi kita di Undang-Undang 23 kalau rumusan dan pikiran hasil risetnya Prof. Irtanto ini sebagai satu bentuk best practice ya terhadap kondisi existing yang bermasalah, itu maka itu menjadi pre-legislasi yang kemudian sebagai satu bentuk rumusan kerjasama daerah, salah satunya adalah tata kelola wilayah yang berbatasan. Ya, supaya nanti tidak terjadi ribut-ribut klaim gitu ya Mas Irian. Saya kira itu baik Pak Kaban, jadi menurut saya dari rumah kita ini di mana di Brinda itu atas kita mungkin membuat list aja list persoalan yang kemudian usulannya itu. Dan ini bukan hanya soal usulan di Jatim, tapi bisa usulan nasional Pak Irtanto. Karena kondisi seperti itu tidak hanya terjadi di Jatim, klaim-klaim kayak gitu. Dulu saya kira batas wilayah Gunung Kelut ya Mas. Ya masih ya untuk Gunung Kelutnya meledos jadi buyar aja gitu ya. Gitu. Nanti Kawah Ijen juga gitu, kalau jangan-jangan Ijen juga meledos Mas. Tapi sebelum kita akhiri perbincangan Pak Korwil, tadi disampaikan oleh pakar hukum tata negara ini, kalau saja Undang-Undang 23 tahun 2014 itu tidak belum 2018 2014 ya, itu dengan keberadaan Pak Korwil kemudian misalkan gubernur melakukan apa semacam disclaimer ya atau membuat perda itu tidak menyalahi aturan. Ya sekarang bergantung kepada cara pandang. Jadi national legislation kita itu kan dalam bentuknya undang-undang, tapi local legislation kita itu kan perda. Nah perda itu juga legislation, but it is just locally gitu. Nah tentu harus untuk menjawab problem lokal gitu. Jadi kalau problem lokalnya seperti itu, kemudian ada satu bentuk yang kemudian diinisiasi misalnya oleh kawan-kawan di DPRD, lantas itu menjadi bagian dari kepentingan kita. Tidak ada persoalan menurut saya. Jadi cara berpikir bahwa kalau bikin perda itu selalu harus ada catolan undang-undangnya itu sudah umum Mas dalam problem dimanapun di beberapa negara yang kemudian memperlakukan otonomi, misalnya di Jepang ya, kemudian saya pergi ke Jerman misalnya, itu kan otonomi lokal. Dan di Jepang itu malah bagus modelnya. Kalau ada daerah baru berdiri begitu hanya diberi kewenangan 3 dulu, lalu evaluasi the next year ditambahin lagi gitu. Tapi begitu cepat bisa beradaptasi dengan boleh dulu untuk membuat pre-legislation pada tingkat lokal. Jadi cara kita berpemerintahan mungkin harus sudah mulai terbuka gitu. Lalu sekali lagi prinsip-prinsip seragam dalam otonomi itu sudah kuno. Kita harus sekarang sistemnya apa yang disebut sebagai asimetris Pak Prof. Jadi ada otonomi yang asimetris gitu. Sehingga daerah itu cepat gitu. Legal formal pun kan sudah diwadahi dalam regulasi. Yaitu PP 18 tahun 2016 tentang daerah. Pada pasal 24 ayat 5 huruf F, itu kan diwadahi di situ. Itu salah satu ciri-ciri bahwa daerah sebenarnya boleh melakukan perangkat daerah yang agak melalui inovasi berbeda dengan yang lain melalui inovasi. Baik. Jadi para pemirsa, mudah-mudahan nanti Brinda Jawa Timur nanti akan memberikan policy brief terkait dengan eksistensi atau keberadaan Pak Korwil di Provinsi Jawa Timur kepada Ibu Gubernur Jawa Timur dengan hasil pembicaraan semacam ini. Baik, topik berikut yang kedua yang tidak kalah pentingnya. Ini saya jadi penasaran ini harus mendengar
petua-petua dari pakar maupun pendekar-pendekar hukum tata negara ya itu adalah bahwa mungkin tidak atau mungkin bahkan saya kasih pertanyaan yang provokatif, masuk akal enggak Provinsi Jawa Timur nanti dimekarkan menjadi 4 provinsi, ada tambahan 3 provinsi lagi kalau tidak salah adalah Madura, kemudian ada daerah Mataraman, kemudian ada daerah Pandalungan atau Belambangan dengan Jawa Timur. Gimana saya ke Pak Imam? Normatif dulu ya, kalau regulasi kita itu kan hanya mempersyaratkan 5 kabupaten kota. Gitu. Atas mereka itu harus melakukan persiapan pemekaran. 5 kabupaten kota itu minimal ya Pak? Minimal, at least sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya baik. Jadi kalau kita bicara itu iya, masih mungkin aja. Tapi jangan lupa pembentukan daerah otonom baru itu ada banyak syaratnya, syarat teknis, syarat politis, nanti silakan hafalkan sendiri lah. Gitu, ya. Tapi prinsip itu harus kita lihat pertama ya. Jadi kehadiran daerah otonomi baru, pertanyaan hukumnya adalah apakah akan menghadirkan kesejahteraan baru buat rakyat? Itu pertanyaan. Itu penting ya. Whatever ya bentuknya the new government itu, whatever ya. Coba sekarang kita hitung dulu. Berapa sih kabupaten kota di Jawa Timur yang ingin itu? Yang ingin itu tadi secara politis ya. PAD-nya dulu. Duitnya berapa? PAD. Karena kalau mau mandiri itu PAD, pendapatan asli daerah. Coba dihitung. Saya sebut aja Pacitan itu duitnya berapa? Mau gabung jadi yang sebelah sana itu untuk membiayai kehidupan kebutuhannya sendiri. Gitu. Itu harus dihitung betul. Kita tahulah ini adalah pikiran-pikiran baru karena ada regulasi baru dari pemerintah pusat yang membagi pajak kendaraan bermotor yang kemudian sekarang 64% itu ada di kabupaten kota. Ya. Provinsi dikurangi. Nah, mungkin dia sudah menghitung. Tetapi menurut hemat saya tidak perlu membentuk pemerintah. Gunakan duit itu semaksimal mungkin untuk pembangunan daerah. Karena coba ya sekarang ya, kalau dia punya kabupaten provinsi baru, Pilgub harus membiayai orang Jawa Timur aja ngutang-ngutang kok. Ya. Pilgub 1,2 triliun. Betul ini. Iya. Jadi duit mau dihamburkan untuk proses politik, ya menurut saya nggak worth it lah. Bukan itu tujuannya. Jadi tujuan apapun pemerintahan daerah itu diadakan, bagaimana meningkatkan kesejahteraan. Ya kita hitung nanti APBD, IPM, ya kan? Kemudian kemampuan berdagang, kemampuan pendapatan hasilnya, itu harus dihitung betul. Jadi menurut saya siapapun yang penggagasnya itu secara politis monggo lah, saya nggak ikut urusan politik. Tetapi secara ketatanegaraan, dimensi tujuan akhirnya daerah itu harus untuk kesejahteraan. Baik. Kalau saya ya masih ngarang-ngarang aja, kecuali ada naskah akademik yang briefnya jelas gitu. Coba nanti bikin Polda, bikin kehakiman, bikin kejaksaan baru, aduh capek itu. Iya. Betul capek. Kodam-kodam baru. Iya itu. Baik. Itu faktanya semua itu pasti minta fasilitasi dari daerah. Baik. Tanah beri Kapolda mana, pengadilannya mana, nanti semua itu butuh tanah. Dan itu pasti Pemda yang harus disediakan. Siap. Kita sudah paham kalau seperti itu kacamata hukum. Nanti kita tanyakan pribadinya Pak Imaman. Tapi sebelum itu Prof. Bagaimana menyikapi atau melihat di media sosial viral mau terbentuk beberapa provinsi di Jawa Timur? Monggo. Saya kira secara regulasi boleh-boleh saja, sah-sah saja. Namun inti daripada pemekaran provinsi itu apa sebenarnya? Satu adalah substansinya adalah untuk pelayanan publik. Pelayanan publik apakah di Jawa Timur masih kurang baik? Kemudian tingkat kesejahteraannya masyarakat. Tujuan pembentukan provinsi seperti itu. Saya pikir untuk pembentukan provinsi Jawa Timur dari 2 indikator tadi bahwa belum perlu. Tingkat pelayanan publik sudah membaik, apalagi sekarang zamannya pakai IT.
dengan mudah menggunakan IT. Kemudian soal infrastruktur kita sudah terhubung dengan baik dengan satu dan lain. Itu kebutuhan pelayanan kita sudah membaik. Kemudian soal infrastruktur yang perlu sekali yang dibangun tadi soal bagaimana harus ada Polda, harus Pemda, itu biayanya berapa? Besar sekali. Jadi tidak efisien sama sekali. Inefisiensi. Kemampuan daripada ekonomi kabupaten kota tadi harus dihitung betul. Tujuan pemekaran kabupaten, provinsi, tujuan ada dua itu sebenarnya. Tapi kalau di provinsi lain memungkinkan itu, seperti Papua misalnya. Itu persoalan lain, Pak. Tapi dilihat dari luas wilayah, begitu luas. Kemudian infrastruktur belum baik. Di Jawa Timur, semua sudah tersiapkan. Kalau mau mengkomparasi dengan Papua, sangat berbeda. Kenapa? Karena potensi wilayah. Kalau mau diomongkan di sini nggak enak. Saya beritahu setelah itu. Kalau Papua saya tahu persis. Karena pada waktu saya jadi tenaga staf ahli di MK, saya secara khusus diturunkan di Papua. Jadi ada kondisi politik, bukan kondisi rentang dari pemerintah. Nah, kondisi politik kita udah bagus di Jawa Timur. Baik Papua kita hilangkan. tapi saya contoh lain ya. Ada Sulawesi Selatan sama Sulawesi Barat. Gitu ya. Itu soal PDIP aja kalah zaman Megawati, PDIP kalah di Sulawesi Selatan, bikinlah Sulawesi Barat untuk menjadi rumah besarnya PDIP yang di sini Golkar. Jadi ada persoalan politik itu. Statement ini tidak perlu dihapus ya. Kalau Papua sensitif. Nah, sekarang kita kembali ke Jawa Timur. Kira-kira kalau seandainya itu ada yang memviralkan dan sebagainya, kira-kira ada enggak yang mengambil keuntungan atau yang kebelet untuk terjadi pemekaran? Ada golongan tertentu atau seperti apa? Ini kan saya ada ahli pemerintah. Saya nggak mau ahli politik itu karena itu dunia maya. Dunia maya. Itu tidak dunia real. Tapi begini, kalau kita mau ikut proses itu pasti nanti kan persetujuan DPRD provinsi dan gubernur existing. Saya yakin kawan-kawan di DPRD provinsi di Jatim itu relasi politiknya sudah sangat baik. Jadi tidak ada antara majority dengan minoritas itu kemudian terjadi saling mengaliniasi, meminggirkan yang lain, tidak. Jadi mereka kompak. Oleh sebab itu kebutuhan untuk itu menurut saya di Jatim dalam rangka kiprah politik partai-partai tertentu untuk mempunyai kekuasaan baru tidak ada. Kalau saya itu melihatnya. Siap. Baik, karena ini tidak terasa kita lagi asik, tapi waktunya sudah cukup lama. Nah, sekarang semacam closing statement lah. Prof. Ir, terlebih dahulu, kira-kira menyikapi pemekaran Provinsi Jawa Timur itu masuk akal atau tidak? Secara pribadi boleh gitu ya. Kalau seandainya tidak, seperti apa alasannya, atau bila masuk akal seperti apa? Monggo silakan, Prof. Permainan politik itu hal biasa. Mereka ingin mencari panggung politik itu hal biasa. Panggung politik. Terus kemudian saya lihat dari sisi berbagai hal di Jawa Timur itu, saya yakin tidak perlu pembentukan provinsi. Oke, berarti menurut Prof. Ir tidak masuk akal ya di dalam pemekaran itu. Untuk saat ini mungkin belum masuk akal ya. Dengan indikator tadi itu sudah jelas bahwa kesejahteraan pelayanan publik kita sudah bagus, infrastruktur kita bagus. Mau apa lagi sekarang? Ya, saya nggak tahu ya siapa yang mengendorse itu ya. Dan itu masyarakat atau partai atau bupati. Saya nggak tahu yang mengendorse itu. Saya catat yang mengendorse siapa itu. Saya nggak tahu. Saya catat pertimbangan pembentukan provinsi itu ada 9. Syarat. Banyak ketat ya. Baik. Untuk saya hanya gini. Siapa sih sebenarnya mengendorse ini? Ya biasanya tahun politik soalnya ya. 2023, next 2024. Pasti kalau partai-partai tertentu mengendorse itu, ya nanti kita lihat saja gitu. Pasti itu ada permainan apa yang disebut front seat dan back seat. Gitu, dalam politik itu ada panggung depan dan panggung belakang. Jadi kita tidak bisa hanya begitu melihat
front stage-nya gitu. Tapi backstage-nya apa? Pasti ada hidden agenda yang kemudian untuk mengukur. Tapi mungkin baik juga ini dilontarkan untuk mengukur siapa support, siapa yang concurrent, yang opposite lah. Siapa yang support, yang opposite. Itu memetakan kondisi politik biasanya. Ya, yang katanya Prof itu sah-sah saja ya. Mencari panggung dan sebagainya saja. Oke, baik sekarang Pak Imawan. Kira-kira kembali lagi satu kata kira-kira masuk akal, tidak masuk akal, dan alasan utama penjenengan seperti apa bila Jawa Timur terjadi pemekaran? Iya, saya melihat sekali lagi saya kira apa yang disampaikan Pak Eta itu juga bagus itu reasoning, jadi rentang kendali, layanan publik, lalu transportation, lalu kemampuan keuangan itu harus dilakukan sebuah analisis yang tepat dulu. Karena kita harus pergi regulatory impact assessment. Kita lihat ya, kita assessment dulu lah kalau mau dihitung betul, lalu dampaknya seperti apa. Oleh sebab itu, di dalam konteks-konteks seperti itu, tidak hanya soal politik, tetapi ekonomi, kemudian apakah ada gangguan pertahanan keamanan, karena aspek sosbud, hankam, itu juga, saya kira kalau di Jatim pul-pul saja, kalau enggak ini. Oleh sebab itu, kalau menurut saya, lontaran menurut saya kita hargai, tetapi secara publik saya tidak setuju. Baik, makasih, dan Brida Jawa Timur insya Allah akan hadir bagaimana akan membuat policy brief atau tulisan-tulisan tertentu dengan merespon di media sosial yang begitu viral, bagaimana Jawa Timur bila dimekarkan menjadi berbagai provinsi. Ya, justru disitulah Brida harus hadir ya. Iya. Brida harus hadir. Ya. Oke, baik para pemirsa Brida Jatim Show, untuk seri kali ini di dalam tema membangun kerjasama antar daerah dengan membahas dua isu politik. Yang pertama adalah tentang keberadaan Bapak Korwil, dan yang kedua adalah tentang pemekaran Provinsi Jawa Timur. Sudah kita selesaikan. Terima kasih Pak Imawan, terima kasih Prof. Irtanto. Salam Brida Jatim Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat terkenal ini.